itu akan hilang kalau tidak ada cahaya. Jadi hanya ada bayang-bayang kalau kita hidup menghadap ke cahaya. Betul? Betul. Dan rumput lalu sebelah kanan itu saya yakin saudara tidak asing dengan bentuk bangunan itu. Itu bangunan yang kami datangi jauh dari sini, yaitu di belakang kita. Itu teras atas belakang saudara ya. Dan itu adalah pohon dan bunga Wijaya Kusuma. Ini bunga dipercayai saudara, kalau kita punya bunga itu lalu kembang bakal itu hoki. Apalagi yang punya bisa melihat bunga itu mekrok, kembang mekrok, mekar ya. Jadi mekar. Jadi kalau nggak bisa lihat yang punya ya nggak ada artinya. Katanya begitu. Saya nggak percaya ini. Tapi ini kembang saudara. Ibu Gembala sudah berdoa. Kita banyak berdoa untuk makhluk ciptaan Tuhan dan terjadi. Makanya kalau kami berdoa untuk saudara, kami mohon kepada Tuhan. Kita berdoa untuk Wijaya Kusuma jadi, kita berdoa untuk pohon di Nawabaya jadi, dan masa berdoa untuk saudara orang jadi. Salah itu apa? Ya. Jadi saudara doakan kami, doanya gini, Tuhan berdoa untuk Pak Paulus dan berdoa binatang jadi, berdoa untuk jadi jadi hanya doa saudara gantung lambung. Dan terus apa itu berpadu saling membangun. Ya. Nah, Ibu Gembala berdoa saudara Tuhan supaya nanti akhir tahun dan tahun baru bunga-bunga ini pas mekar karena sudah ada puntung-puntungnya saudara. Banyak banget. Ini yang paling banyak ya. Bangunnya. Gede. Gede. Titi. Oh, itu bukan titi ya. Meme. 25 lebih. Wow. Dan Tuhan itu luar biasa saudara. Aneh itu dalam arti hera ya. Dan saudara di grup jemaat kita sudah punya istilah wow. Ya. Wow, terpujilah Tuhan Yesus Kristus itu tiap hari ada di aku saudara. Wow. Jadi kita mau sepanjang tahun ini tiap hari kita selalu begitu. Wow. Terpujilah Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya orang, kamu tiap hari berdoa terus mengalami apa? Terus tema, bukan tema dalam tanda petik. Apa yang jadi moto dari gerejamu? Wow. Nah, ini ya. Bukan wow ya. Wow. Maka saudara 31 Ibu Gembala berdoa lagi kan sudah banyak untungnya. Tuhan apa minta Wijaya Kusuma di buku kamu mekar sebelum jam 12. Karena apa? Sebelum jam 10 ya. Kita kan ada tutup tahun saudara jam 10 sampai tahun baru. Nah kalau di sini kan dari bisa lihat saya. Masa saudara bersedia ditinggal kami berdua dengan ini ya. Sebelum jam 10 pekan saudara. Wow, itu yang
dipoto. Sebetulnya ada film. Bagusnya dan baunya wangi luar biasa. Tanggal satunya yang kedua, giliran kedua, mekar lagi malamnya. Jadi tutup tahun mekar, tahun baru mekar. Yang biasa beramal-ramal, silakan beramal. Tapi saya tidak mau beramal, saya mau pasti dari Tuhan. Amin. Men. Nah itu saudara. Tapi kita lihat saudara berikutnya. Hanya dalam waktu semalam, paginya sudah lalu. Lihat tadi bedanya. Itu mekar, bagus, wangi, paginya lain. Cuma semalam umurnya. Tetapi dia mekar begitu luar biasa. Lama tidak mekar, lalu mekar. Berarti begitu mekar. Dia memberi yang paling wangi, dia memberi yang paling bagus. Hanya untuk disaksikan satu malam. Ada yang sabar ya, begitu dia mekar ditunggu terus sampai layu, baru dia tidur. Tapi bagus dari yang itu. Dulu saya senang botani ini, saudara. Apa? Flora, fauna. Flora itu yang tumbuh-tumbuhan ya. Fauna yang hewan tadi tiba-tiba muncul istilahnya. Eling. Saya itu sering kali dulu lihat dengan mikroskop apa pembesar itu ya. Kuntung bunga yang masih anu terus ketok udara prosesnya mulai mekar ditunggu itu bunga lalu batang saudara tahu kan untuk muncul tunas itu begitu tak lihat kelihatan tuh sidik-sidik air hidup mereka tuh hidup. Nah ini, ayatnya sekarang kali kita melihat tadi ya, itu Wijaya Kusuma malam segar wangi, Wijaya Kusuma pagi baik, bayang-bayang juga begitu. Begitu ada cahaya, kita ada dekatnya, makin dekat kita dengan cahaya, makin panjang bayangan kita, betul? Betul. Makin jauh kita dari cahaya, makin pendek bayangan kita. Makin kita tidak dapat cahaya, makin tidak berbayang-bayang kita. Jelas ya, ini ayat Mazmur 102 ayat 12 dan 13. Hari-hariku seperti bayang-bayang menghanyam dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Ini adalah pujiannya. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Tuhan sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. sudah tiba waktunya Untuk mengasihaninya. sudah tiba saatnya. Wow. Mazmur 102 ayat 12 sampai 14 ini memakai gaya bahasa majas paradok yang tidak biasa dengan kata bahasa, tidak masalah. Ini pengetahuan saja sehingga saudara mengerti bahasa-bahasa itu gaya bahasanya ada seperti itu. Apa itu majus
Majas paradoks. Kosok balian, mati hidup. Mekar lalu. Bayang-bayang hidupnya panjang tapi sebentar hilang. Balian, kosok balian. Untuk menonjolkan perbedaan atau pertentangan dalam sebuah kalimat dengan menggunakan gaya yang saling berlawanan, antonim. Sangat efektif, sangat berguna untuk memberikan kontras perlawanan yang kuat dan mendalam. Mekar lalu. Dan beberapa ayat lain dalam khotbah ini juga majas paradoks. Tetapi yang saya tekankan bukan sekedar mekar lalu, bayang-bayang memanjang lalu lenyap. Tetapi yang saya ingin tekankan kontrasnya adalah di ayat 12, hari kita pendek. Intinya gitu ya, pendek. Bayang memanjang dan lamanya. Rumput, tadi saya memberi sejenis rumput. Tapi tidak ada rumput-rumput di sana yang seindah Wijaya Kusuma. Itu yang indah ya. Sebentar lalu itu anak atau kalimat pertama. Kalimat berikutnya, tetapi engkau Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Ini kontras banget. Kita sementara, umur kita tidak panjang, tetapi Tuhan itu bersemayam untuk selama-lamanya. Dan pendek, panjang, berapa lama? Tidak tahu. Kekal, dari kekal sampai kekal. Ya, dan namamu tetap turun-temurun. Jadi tidak pernah berhenti. Jadi saudara lihat kontrasnya, hidup kita sementara, pendek. Bahkan nanti kita lihat ada perbandingan 1 tahun, 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Umur kita semua nanti kita akan buktikan tidak lebih dari 1 hari di hadapan Tuhan. Dibanding dengan 1000 tahun. Saya buka aja dulu. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, pada hari engkau makan buah itu, engkau mati. Pada hari berarti 1 hari. Umur Adam berapa? 930 tahun. Orang-orang berkata, Alkitab bohong kok. Tuhan bohong, jadi ini pada hari kamu makan mati. Orang mati itu tidak bisa urip 930 tahun. Tapi coba lihat, kalau rasio 1:1000, umur Adam ada 1000? Enggak. 930 tahun. Berarti masih dalam hitungan 1 hari. Dong. Nanti kita lihat, itu cuma tak buka sebentar. Nah ini, Mazmur 102 tadi, kontras antara waktu Tuhan dengan waktu manusia, waktu kita. Bandingkan, Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu, di mata Tuhan, 1000 tahun, sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga malam. Giliran jaga malam itu yang biasa jaga berapa jam? Orang Israel punya bagian-bagian waktu jaga, saudara, itu paling 3 sampai 4 jam saja. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Hari ini, mari kita, saya dan saudara tidak melupakan. Apa yang tidak boleh dilupakan menurut 2 Petrus?
yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita harus selalu ingat ini, jangan lupa. Oleh karena itu jangan koyok yoyo. Oh, saudara, umur kita itu pendek. Mau tahu sependek berapa? Kontras antara waktu Tuhan dengan waktu manusia ya. Satu hari waktu Tuhan sama dengan 1000 tahun waktu kita manusia. Berarti kalau pakai bahasa akademisi rasio 1:1000. Karena di sini jelas ya. Nah, mari kita hitung rasio. Umur Adam, tadi saya sudah sampaikan dan saya jelaskan lagi. Umur Adam 930 tahun saat mati. Berarti umurnya ada satu hari. Satu hari itu berapa jam? 24 jam. Nah, kita hitung 930 dibagi 1000 itu hitungan matematika ya. Kali 24 ini satu hari, 24 jam satu hari. Loh. Nanti. Diklik nanti. Diklik dari sana, dari itu. Dari laptop. Dan ada di sini. Biarin aja ya, tapi ganggu. Gak bisa. Sini. Ya, makasih Tuhan. Nah, ini ada saudara ya, ini hitungannya 930 per 1000 kali 24 dapatnya 22,32. Artinya apa? Umur Adam baru 22 jam 32 menit di hadapan Tuhan. Belum sampai 24 jam 930, belum sampai 1000, masih kurang 70 tahun. Dan kalau saudara lihat umur mereka di Kejadian 1 sampai 5, nggak ada yang sampai 1000, semua di bawah 1000. Ada yang lebih muda dari itu. Berarti rasio 1:1000 itu betul. Sekarang berapa umur kita? Ayo, nanti kita ya di rumah. Ini tak kasih contoh umurku supaya nggak ada yang tersinggung ya. Kalau umurku misalnya hitung umur sisuk mati gitu, nggak apa-apa. Nah ini umur pendeta Paulus. Saya sengaja pakai pendeta Paulus, harusnya komplit ya. Karena pendeta Paulus banyak. Paulus itu. Umur saya 76 saat ini. Aku pakai gambaran besar saja ya. Sebetulnya 76 lebih 4 bulan. Nah, aku tidak bisa hitung bagus saudara. Nanti cara carinya kanela 76 tahun. Tapi kalau kita kontrol di rumah sakit, umur kita jelas saudara ya. Beda 1 hari aja itu beda. Nah, katakanlah 76. Sekarang berarti umurku masih 76. Orang bilang kan, tuh ya umurnya. Ijek tetap 6 ya. Kayak 27 tahun ya. 67 tahun ya. 37 tahun. Nah, kita lihat umurku saat ini ya, berapa dia kata Tuhan? 76 per 1000 kali 24 itu 1 hari kali 60 itu menitnya. Sengaja saya cari ini supaya gampang. Karena tadi ketika saya nggak pakai 60, hitungnya kan ya ya. Ya karena saya bukan ahli matematika. Dibilang goblok sih.
Wah, berani ngomong aku goblok ya, tak terus. Nah, ketemunya 109,44 menit. Kalau dibagi 60 menit, maka ketemunya 1 jam 49 menit 44 detik. 1 jam 49 menit 44 detik. Panjang enggak? Pendek. Itu di hadapan Tuhan. Berarti saya nggak boleh memakai sudah nomor untuk menonton beliau. Ojo wani-wani batas senior lagi pengalaman makan garam asam garam. Garang asam. Garang asam. Berarti saudara mulai paham ya, kita itu sangat terbatas di hadapan Tuhan. Umurku itu 2 jam. Rongono. Pirang menit lagi. Makanya saudara kalau kita ibadah 3 jam itu masih bersyukur. Ye. Berarti jadi seumur ikut. Haleluya. Terus sekarang kita mulai lihat one by one. Hari-hari kata-kata bahasa aslinya. Aku udah pakai huruf Yunaninya, udah pakai anu-anunya ya, langsung aja ya, gampang. Kata-katanya panas, hangat. Jadi hari-hari kita itu panas, hangat. Itu artinya kita diberi hari yang hangat, yang menyenangkan, gitu ya. Berarti hari-hari kita itu orang-orang ujung, karena arti hari itu hangat. Ya, panas. Suasana ibadah kita, persahabatan kita dalam hari-hari kita harus selalu Hangat. Amin. Men. Dari matahari terbit sampai terbenam, atau dari satu matahari terbenam ke matahari terbenam berikutnya, itu artinya 24 jam. Rentang waktu yang ditentukan oleh istilah terkait kiasan hari duka, hari bahagia. Itu harinya ditentukan oleh rentang waktu yang dibatasi oleh kalimat berikutnya. Hari-hari yang panjang. Ya, jadi rentang waktunya panjang. Hari-hari kok cepat banget ya rentang waktunya. Pendek. Ditentukan oleh kata berikutnya, cepat, lambat. Ya, buruk, bagus. Nah, kita hari-hari kita selalu hangat. Kronologi urutan waktu. Bar Senin, Selasa, bar Selasa, Rabu, nggak bisa berubah-ubah. Ya, kecuali Kairos. Kairos itu berarti Senin, besok itu bisa Minggu dalam tanda petik. Bukan kronologinya masih harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggunya harus sampai di sini baru Minggu. Tetapi kalau kita bekerja dengan Kairos dan hasil, maka kita bisa bekerja 1 hari dengan hasil 1 minggu. Tidak ya? Kalau kita kerja harian 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Piye to? Benar, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Baru untuk 7.000 ketika hari Minggu.
Tetapi kalau kita pinter, terus punya saham dan sebagainya, aku bekerja 1 hari, aku bisa mencapai 1 miliar Amin. atau 100.000. Mau. Berarti lebih dari hasil harian. Jelas, kronologi dan ada kairos beda. Waktu-waktu yang ditentukan oleh batasan dengan kesempatan peluang beda. Amin. Amin. Hidup, umur hidupku, seumur hidup, tahun-tahun hidupku. Dan hari juga berarti dalam bahasa aslinya zaman. Pada zaman mereka, musim itu masih kelompok hari. Jelas ya? Bayang-bayang memanjang, bayang-bayang di bawah atau dalam bayangan. Bayangannya, aku ada emang bayangan ini ada yang aku hidup di bawah bayangan istriku. Sakit banget sih. Ya, harusnya lewat gendut ini ya. Harusnya ya saya nutupi aku. Ojo toh. Wah itu gitu Pak. Nah saya mau kasih pengertian baru saudara. Kita selalu hidup di bawah bayang-bayang matahari. Ini enggak Pak. Saudara tahu ketika kita masuk di dalam rumah, apakah kita tidak hidup di bawah bayang matahari? Nah biasanya kita bayangkan kan cuma berpikir ini toh. Nah ini ketok jelas. Ketok ini toh bayang-bayang. Nah, tetapi ketika kita ada di bawah di dalam rumah, saudara, kalau rumah ini tidak ada, maka cahaya panas matahari nembus sampai di sini. Tetapi karena kita bangun rumah ini ada atapnya dan sebagainya, akhirnya panas matahari itu tidak bisa nembus ke sini. Kita ada di bawah bayangan. Kalau ingin bukti, coba saudara naik ke teras ini, ada terasnya. Ya, teras di lantai 2 itu langsung kena cahaya matahari. Tetapi begitu aku masuk kamar, aku tidak kena langsung cahaya matahari. Aku hidup di bawah bayang matahari. Jelas ya, pengertian bayang-bayang sekarang jangan tradisional. Oh bayang-bayang itu apa prosedur? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Berarti nak hidup di sini orang-orang ayang-ayang ini. Tetap kita di bawah bayang-bayang karena sinar matahari tidak bisa kena kita dihalangi oleh bangunan. Ya, dan perhatikan saudara. Hidup saudara tidak bisa lepas dari bayangan Tuhan. Tuhan itu matahari kebenaran. Tuhan itu surya kebenaran. Dia terang dunia, menerangi segala sesuatu. Dan kita selalu tidak bisa keluar dari Tuhan. Kena langsung cahaya Tuhan, sinar Tuhan, atau kita kalau lagi dalam bahaya, kita hidup dalam bayang-bayang perlindungan Tuhan. Katakan bahwa hidupmu tidak bisa lepas dari Tuhan. Langsung di bawah sinar kemurahan Tuhan, atau hidup di bawah bayangan. Hidup kita sehari-hari juga selalu kena cahaya, hidup bayangan. Kena cahaya, hidup bayangan. Saudara jalan kaki ke pasar, naik motor ke pasar, kena langsung. Tetapi begitu saudara masuk bangunan pasar, di pasar Jote, maka saudara tidak kena sinar. Tapi bukan berarti tidak ada di jangkauan matahari. Saudara dibayang oleh gedung itu sehingga matahari tidak bisa tembus, tapi saudara ada di bawah bayangan matahari. Coba itu bongkar atap-atap, saudara akan kena cahaya matahari. Jelas?
Bisa dong, saudara, bisa nangkep. Dong. Dengan hal ini saya harap saudara selalu ingat, dimanapun aku ada, aku hidup di bawah matahari kebenaran. Amin. Langsung terang atau dalam bayangan. Sehingga jangan berpikir tidak ada orang tahu. Tuhan juga tidak tahu. Tuhan selalu melihat. Amin. Terus terjemahan ada di bawah bayangan, di bawah naungan, dinaungi terus. Hidup saudara selalu ada di bawah naungan Tuhan. Amin. Pertahanan. Wow, ini nyele banget tapi pertahanan saudara. Begitu saudara masuk ke bangunan ini, saudara dilindungi dari panas matahari. Saudara tahu panas matahari itu mempunyai waktu-waktu tertentu. Ada panas matahari yang menyehatkan kita. Ada panas matahari yang membuat kita bukan tidak sehat ya, tetapi ada sinar ultraviolet yang terlalu besar sehingga mengganggu hidup kita. Sehingga Tuhan selalu menjaga saudara. Sinar mataharinya, sinar kemuliaannya itu selalu pas untuk saudara. Dalam perjanjian lama saudara, ketika orang berdosa dan tidak layak berjumpa dengan Tuhan, lalu dia kena sinar kemuliaan Tuhan, dia mati. Saudara, tetapi Tuhan menjaga kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka sinar kemuliaannya itu selalu diberikan pas pada kita masing-masing. Tidak mematikan, tetapi menghidupkan. Amin. Amin. Jadi matahari, sinar Tuhan kemuliaannya menjadi pertahanan. Memanjang artinya apa? Memanjang di waktu petang, sender, condong, miring. Saya baru tahu sengat itu bahasa Jawa. Sengat atau sengat? Halo, orang-orang Jawa, orang ngerti ya? Ya ada. Aku juga baru ngerti kemarin. Merentang, membentang, menyebar, merebut. Jadi sinar kemuliaan saudara itu merentang sekaligus merebut saudara, memberi pertahanan bagi saudara dari bahaya, menyebabkan kita menyerah. Wah Tuhan ternyata Allah hebat. Wah Tuhan ternyata Allah luar biasa. Tak terduga, maka aku menyerah. Orang jelas orang iso aku melawan Engkau ya Tuhan. Menyerah. Merubah, membalik arah atau titik balik. Bagi yang ikut Natalan di Klaten, saudara dengan khotbah Pak Gembala kita, turn the times, titik balik, Sakius, titik balik berubah dari tukang nyatut duit orang melalui pajak menjadi orang yang dermawan. 4 kali balik yang ditipu-tipu dan seterusnya. Ya, titik balik hidup saudara ketika kena bayangan Tuhan, kita kena sinar Tuhan, maka kita mengalami titik balik. Dulu suka bohong, sekarang tidak. Kemarin yang ada yang bersaksi, dulu saya suka marah. Ya, ada yang saksi gitu loh. Tapi saya sekarang tidak bisa marah kayak dulu lagi. Dan saya pernah melihat yang saksi itu waktu marah, saudara, setiap tahun yang lalu di depan pos jaga. Orang ini marah kepada seseorang, dia masih di motor kalau datang. Saya naik sepeda dari arah sana, lihat di depan pos RT itu dulu masih bangunan yang dipakai untuk jualan lala itu ya.
Di situ, wih, orangnya marah luar biasa. Aku sampai temanggungan mau tak terus, kok kaget deh, wah, orang pendeta gue mandek deh. Barang aku jadi ngeteni, wah, semua kenal, luar biasa makanya. Tapi orang ini kan sinar kemuliaan. Orang ini kena cahaya Tuhan, bayangan Tuhan. Malah saudara dan bersaksi di sini, malah saya tidak bisa lagi kayak dulu. Itu bukti perubahan dari. Jadi kalimatnya tidak enak, saudara ya. Hidup singkat di bawah bayang-bayang rumput layu. Tapi setelah kita lihat ada kontras di dalamnya. Bukan hanya kontras dengan Tuhan yang kekal saja, tetapi kontras ketika kita menyentuh sumber cahaya yang membuat hidup kita bagaikan bayang-bayang itu. Ketika hidup di dalam anugerahnya seperti Wijaya Kusuma, sekalipun cuma semalam, tetapi saya dan istri sangat mengagumi. Waduh, bagus banget ya, baru banget. Kalau kami bisa menteni sampai dia layu, inteni dan menikmati beberapa jam bersama mikuku, itu adalah jam yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah nyanyi ya, aku rasa di roh, aku perintah itu seindah pelangi ya, lebih indah dari, lebih indah engkau. Na 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 ya itu dong pendeta saudara. Tetapi di dalam itu terselip kalimat yang luar biasa, penawaran yang luar biasa. Kontras. Pembantumu menghindar. Ketika kita ada di bawah matahari seperti ini, kita terhindar dari radiasi matahari. Tuhan selamatkan. Coba kalau saudara tidak punya rumah terus di jalan, nah, barangkali nanti ini kita akan hebat lama. Kenapa? Ketika musim apa itu COVID, banyak orang yang kena COVID. Ternyata saya mendengar para dokter berkata orang-orang edan yang gelandangan di jalan itu orang-orang yang kena COVID. Karena apa? Sehingga pada waktu COVID, ayo banyak tuh yang DD cari vitamin D, ya, supaya imunnya kuat. Nah, orang-orang gendeng dan di jalanan imunnya lebih kuat dari saya. Cuma saya minta saudara jangan edan. Banyak-banyak teman yang setiap hari kita akan bergantian berada di antara dalam tanda petik di bawah sinar panas matahari langsung dan atau di bawah bayang-bayangan. Tadi sudah tak jelas loh ya. Langsung atau di dalam rumah. Jadi jangan saudara pikir di dalam rumah tidak kena matahari, dalam arti saudara tidak tahu kalau itu saudara sedang ada di bawah bayang-bayang matahari karena tertutup oleh atap-atap. Coba kalau atapnya dibongkar langsung berarti ada di bawah ya. Matahari kebenaran
Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Perhatikan, matahari dan perisai. Jadi salah satu arti dari bayang-bayang itu perlindungan, pertahanan. Perisai itu melindungi kita, saudara. Tuhan itu matahari, menyinari kita, memanaskan kita, tetapi di dalam cahayanya, di dalam bayangannya itu menjadi perisai bagi kita. Amin. Terus ingat tuh, kalau perlu rekaman khotbah ini saudara minta, atau di handphone saudara ada, pernah dibuka ya, atau langsung dihapus karena lemot. Hapus. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar, ini sudah kita praktekkan ya, jingkrak-jingkrak dia, dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepaskan di bawah akar. Ayo kita praktek, yuk saudara kita keluar. Hujan kan? Belum keluar. Terjemahan bahasa sehari-hari atau Alkitab kabar baik. Tetapi bagi kamu yang taat kepadaku, kuasaku yang menyelamatkan akan terbit laksana matahari dan sinarnya membawa penyembuhan. Kamu akan bebas dan gembira seperti anak sapi yang baru dikeluarkan dari kandang. Matahari. Hidup saudara ada di bawah matahari. Bayang-bayang memanjang. Kalau di bawah atau dalam bayangan dan seterusnya, sekarang satu, Yesaya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Saudara perhatikan pengertian perlindungan, pertahanan, perisai ya. Membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Berarti kita ada di dalam bayang-bayang yang panjang, tidak masalah. Kontras kita ambil. Oh, itu berarti aku selalu ada di bawah bayangan Tuhan. Dilindungi, selalu ada dalam naungan tangan. Lalu apalagi yang paling bawah? Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Jadi anak panah itu ada waktunya dilepas kepada sasaran. Tetapi sebelum dia dilepas ke sasaran, tempatnya anak panah di mana? Tabung. Saudara, kita semua ada di dalam tabung panahnya Tuhan. Dan ketika saudara diambil dari tabung, jangan nangis, jangan jerit histeris. Ketika saudara ditaruh di busur lalu ditarik, jangan protes. Karena apa? Waktu itulah saudara dipakai Tuhan untuk mencapai sasaran. Amin. Tapi selama itu belum digunakan, saudara tetap ada di dalam. Ya, yes. Haleluya. Mazmur 90. Doamu saat di Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Ini rumah, tempat perteduhan kami. Ini rumah Tuhan. Tuhan menjadi perteduhan kita. Rumah-rumah saudara itu tempat perteduhan. Tuhan itu tempat perteduhan kita. Ya.
Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah. Jadi saudara ada di dalam tudung perlindungan Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya adalah Allah. Amin. Dia tidak pernah berubah bagi saudara. Dia bisa marah kepada kita, negur kita ketika kita salah, tetapi dia tidak menghukum kita. Dia membangun kita. Ingat kebaruan akhir tahun. Beda pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan kita. Pengetahuan Tuhan selalu membangun. Adam tidak langsung teblak. Ketika saudara tahu orang berdosa kepada saudara dan saudara ketemu, saya kemarin mengungkapkan sering kali kita urusan dari. Karena kita tahu dia salah, tetapi pengetahuan tidak, pengetahuan Tuhan tidak seperti itu. Jelas? Yang ketiga, Mazmur 105, dibentangkannya Allah menjadi tudung dan api untuk menerangi Allah. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka lewat padang gurun yang menakutkan. Kalau pagi siang panasnya terang, tetapi Tuhan menaungi mereka dengan diam Allah. Oh, haleluya. Ketika malam di padang gurun sudah dingin, Tuhan memberi api menerangi mereka, memberi kehangatan kepada mereka. Mereka di padang terbuka, saudara. Kita ada di rumah, enak. Mereka ada di padang terbuka. Itu kan jadi tiang awal dan tiang api. Itu Tuhan kita. Jadi ingat ya, majas paradoks. Hidup saudara memang singkat, tetapi yang singkat seperti itu toh Tuhan membuat saudara sangat berguna. Oleh karena itu seperti tadi, saya sehat, tapi kalau cepat dengan Bu Esther, yang aku tidak menyayang, tidak ganggu ya, kakiku lebih sehat dari dia, lebih utuh. Ya. Tetapi jelas aku kalah saudara, dia lebih cepat. Aku sampai loh, padahal bisa nyalip kok saudara, dia kan jalannya pelan-pelan gitu. Itu aja nggak bisa sampai ke sana. Orangnya ya Bu. Bisa mundur. Kan saya bisa saudara, sementara dia masih gini, aku kan bisa paling saudara. Oh, wis kayak lagu. Aku usah bilang. Ada cebu. Bisa saudara. Saudara, mari kita semua jangan mikir bagaimana kondisi kita, berat, pendek umur dan sebagainya. Tetapi mari kita pakai waktu secepat. Begitu Tuhan kata, jangan, Tuhan telah saudara. Orang lain sudah mendahului saudara dan saudara ini. Aduh, kayaknya aku yang dapat mahkota dia. Padahal saudara yang diberi sign oleh Tuhan pertama. Ayo cepat, aku cek kalau nanti bujuku. Aku cek budak bujuku, anakku. Steril. Ya memang kita harus pandai-pandai pakai. Ini jangan diterapkan yang kerja-kerja. Begitu Tuhan kata, langsung bolos. Wah, bisa diparani tau kene. Kok ajari apa ibu hari?
Tapi setiap kali kita bisa ambil peluang tanpa menyakiti yang lain. Oleh karena itu hiduplah bijaksana. 4. Kisah Rasul 5. Bahkan mereka membawa orang sakit dan seterusnya, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan terusnya, dan mereka semua disembuhkan. Sekarang bayang-bayang Tuhan, tadi bayang-bayang Tuhan. Sekarang bayang-bayang kita. Rasul-rasul dipakai Tuhan, didoakan. Sapu tangan mereka dikasih, didoakan, sembuh. Tapi ngekekno sapu tangan, kalah cepat dan sebagainya. Lalu mereka diberi hikmah oleh Tuhan. Oh, kalau ayam-ayam nih, mereka ngaku ayam-ayam itu, mereka lari ke ayam-ayam. Orang iso nyentuh rasulnya, ayam-ayam nih. Oh, berusaha kena ayam-ayam nih, sembuh. Wow. Itu baru bayangannya rasul-rasul. Apalagi bayangan itu. Amin. Ketika saudara kena bayangan Tuhan saja, pertolongan Tuhan datang kepada kita. Amin. Nah, sekarang diagram, saudara. Yang dalam itu hidup kita. Mazmur 102. Hariku seperti bayangan dan layu seperti rumput. Di dalam kepepet. Tetapi lingkungan saudara, warna kuning itu warna kemuliaan. Harusnya ungu, saudara ya. Tetapi kuning itu juga warna bagus. Tetapi Tuhan bersemayam selama-lamanya akan bangun menyayangi saudara. Berarti setiap saat hidupmu yang seperti bayangan dan layu seperti rumput, tidak apa-apa. Karena apa? Saudara ada di pusatnya dan lingkungan saudara itu adalah Tuhan yang bersemayam selama-lamanya dan akan selalu bangun mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia sendiri akan bangun dan menyayangi saudara. Sebab sudah saatnya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Saat apa? Kebangunan. Tuhan bangun menyayangi saudara. Rumput yang lalu, herba. Rumput itu herba. Ada herbal, ada herba. Herbal itu semua yang bersangkutan dengan rerumputan. Herba itu rerumputannya. Tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan itu herba. Menjadi hijau, berkilau. Sekalipun seperti rumput, saudara berkilau. Amin. Saya sering melihat rumput dan lain-lain kena hujan, kena embun lalu sinar matahari. Itu tetesan air yang ada di daun-daun rumput itu bersinar. Mantulkan cahaya matahari. Lalu akar-katanya apa? Menjadi malu. Seringkali kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, malu, ya. Mau melayani Tuhan ditunjuk muka aku, kenapa malu? Apa itu? Demam panggung. Ya kalau teks puji-pujian. Terus saya ngomong, jangan kita lawan rasa malu kita karena melayani Tuhan yang besar. Bingung, kecewa menjadi kering. Matius 6. Mengapa kamu khawatir dan sebagainya? Perhatikan bunga bakung di ladang. Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga.
Seorang guru dosen saya di sekolah Alkitab PJ sekian puluh tahun yang lalu menjelaskan keindahan dari pakaiannya Salomo. Kita mahasiswanya semua melongo. Ternyata seindah itu pun firman Tuhan ini, kata Yesus sendiri, bunga rumput, bunga bakung itu lebih indah dari pakaiannya Salomo. Amin. Saudara merasa tidak punya apa-apa, hidup sederhana aja. Saudara perhatikan nilai dari Tuhan itu, saudara. Hidupmu itu indah. Walaupun seperti bunga bakung, tapi pakaian Salomo tidak seindah hidup. Amin. Hargai hidup. Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ada yang masih ragu-ragu, tidak percaya? Lihat ayat ini. Catat. 2 Korintus 2. Syukur kepada Allah, Kristus selalu membawa kami jalan kemenangannya. Dengan perantaranya kami menyebarkan keharuman pengenalan Dia kemana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang Islam. Hidup sudah, hidupku bagi Allah adalah bau yang harum. Karena aku wis wangi. Kadang-kadang orang ketika dekat dengan kita terus menjauh karena apa? Baunya enak. Mau bau kataku, wangi, mau bau. Hidup kesimpulan 1, Pastor, ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga beroleh hati yang bijaksana. Sekalipun harimu pendek dan sebagainya, hitung supaya ada bijaksana. Ya, hargai, hitung itu, menghitung itu memperhitungkan, menilai, menghargai. Efesus 5, bangun dari tidur, bangkit, akan bersinar atasmu, dan seterusnya. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jalan. Sebab itu jangan bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yuk kita semua belajar. Tiap hari Tuhan gerakkan saya untuk membuat grup, mengisi grup dengan wow, terpujilah Tuhan Yesus. Dan itu menjadi sarana pembinaan. Coba buka grup saudara setiap hari, jangan seminggu sekali, jangan sebulan sekali. Ya, tata persembahkan hidup kita total, walaupun pendek, tapi indah. Yang kedua, ini sudah menjadi kesaksian saya, sekarang kesaksian kami berdua. Selalu sadar hidup kita saat ini adalah bagian dari hidup kekal yang dari Tuhan. Lakukan yang terbaik dan unggul, sependek atau sekecil apapun kesempatan waktu yang kita dapat. Belajar Wijaya Kusuma. Dia cuma dapat kesempatan 1 malam. Saya tidak tahu berapa jam. Malamnya itu juga dimulai jam 10 ke atas. Biasanya jam 12 baru buka. Kemarin karena permintaan khusus dari kami, dari Ibu Gembala terutama, sebelum kita ibadah jam 10 sampai tahun baru, dia sudah buka.
kami sudah nikmati, wah bagus indah. Tanggal 1 pekan lagi, 1 malam tok. Kita selalu berdoa besok nek subuh ya kita. Nek itu kesempatan, nek wis pensiun. Nek wis apa lagi? Ini selesai. Selamat datang 2025. Marilah kita selalu berpadu dalam naungan Tuhan Yesus. Amin. Tapi pagi ini kita akan makan di sini. Ya, gak apa ya, saudara. Sebulan pisang. Kita akan berjamuan, kita nyanyikan nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk peluang dan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Marilah Tuhan jamahkan. Nyatakan diri-Mu melalui perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Setelah itu, Dia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara akan dilayani dan marilah menerima roti dan anggur ini dengan sikap doa dan berkata, Tuhan, hidupku adalah kesempatan. Nyanyikan dengan tulus dari hati saudara. Haleluya. Terimalah kemuliaan, terimalah tubuh dan terimalah tubuh dan Melayani Tuhan, Yesus. jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Harus
Yesus Kristus. Sil dari anggur bisa dibuka, angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Haleluya. Saudaraku, bukan rancangan anggur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai anak panah yang tajam dan cemerlang, capai sasaran-sasaran Tuhan dalam hidup, karena engkau ada dalam rencana Tuhan untuk kemuliaannya dan menutup akhir zaman ini bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Tuhan. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Untuk pengumuman, ibadah berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti besok hari Minggu kita masuk minggu yang kedua, dan kita dress code-nya kotak-kotak. Sudah lama tidak muncul kotak-kotaknya, kita munculkan besok minggu kedua bulan Januari. Oke, baik, puji Tuhan. Lalu saudara kekasih, untuk hari Sabtu ada PRPK jam 4 sore, kemudian hari Minggu ibadah pagi jam 7. Baik, yang berulang tahun sepanjang bulan Desember kemarin yang belum didoakan silakan maju. Ya, maju Mbak Eni. Mbak Eni maju. Ya, Mbak Eni ulang tahun tanggal 23 ya. Tetapi karena 25 kita Natal, sibuk kabeh, lalu ibadah terakhir 29 harusnya didoakan, tapi kami tidak ada di tempat ya, jadi belum didoakan. Ada yang bulan Januari awal? Oh, belum ada ya. Nah, baik, kalau tidak ada berarti cuma Mbak Eni. Mari berdiri sama-sama sebelum kita tutup dalam doa. Kita berdoa buat Mbak Eni dan kita nanti langsung tutup dalam doa. Yuk, kita memberkati lain. Halo, Mbak. Kita terus ya. Betul. Senyum manis. Mbak ini yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang limpah. Engkau indah di mata Tuhan.
Tuhan menaungi engkau dengan sayapnya, melindungi engkau, dan memberkati engkau. Sederhana, tetapi bagi Tuhan engkau mulia. Pakai hidupmu sekecil apapun, waktumu sependek apapun, untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati hati yang penuh sukacita. Hati memberkati tubuh, Tuhan memberkati tubuh yang sehat. Dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Selamat ulang tahun, telat tidak apa ya. Baik, yuk kita akhiri. Saudaraku, tahun ini menjadi sejarah Tuhan dalam hidupmu. Mulailah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberi engkau kesukaan yang kekal, kekuatan yang abadi, dan engkau mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Tuhan memberkati keluarga, suami, istri, anak, cucu, mantu, buyut, kakak. Dan Tuhan menyelamatkan seluruh anggota keluargamu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, dan sampai selama-lamanya. Amin.